Islamic School. Ingin belajar dari rumah nih, anak-anak juga sekarang learning from home, dan kita punya learning community. Jadi hadir, selamat siang Bu Uwi, Pak Ari. Pak Ari. Senang berjumpa kembali walaupun jarak jauh. Di sini ada Pak Dr. Indra Cahyono, virolog. Saya bercerita kalau hadir Pak Ari. Pak Ari Daging juga salah satu orang tua murid. Beliau pembawa acara radio ya Pak Ari ya. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Ya. Tadi saya bercerita sedikit Bu Uwi kalau kepada Dr. Indra bahwa ibunya Bu Uwi kan Ibu Lili Rilantono ya, seorang profesor dokter apa ya Wi? Dokter anak atau dokter jantung ya? Anak dan jantung. Anak dan jantung. Usianya 87 tahun ya Bu ya. Lalu masuk ke rumah sakit karena demam berdarah. Lalu ketika di rumah sakit mendapatkan COVID dan alhamdulillah sudah sembuh ya Bu ya? Iya. Kiranya Bu Uwi bisa berbincang-bincang dengan Dr. Indro, dan salam kami untuk Ibu. Mudah-mudahan Bu Lili sehat kembali, olahraga kembali. Ya, Pak Ari juga nanti setelah Bu Uwi mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Ya, silakan Bu Uwi. Bagaimana caranya mengedukasi kepada teman-teman terutama bahwa gimana sih kita udah ngerti cara menjaga kesehatan, tapi bagaimana sih kalau misalnya simptom yang seperti apa yang kita harus worry dan kapan kita harus pergi atau telepon ke rumah sakit, itu kapan gitu? Jadi saya akan coba menarik ke awal dari masalahnya. Jadi waktu itu ceritanya kan ibunya Mbak Uwi itu kan datang ke rumah sakit, kemudian ternyata dideteksi pakai dugaan saya mungkin pakai semacam alat tes untuk demam berdarah, maka terdeteksi bahwa itu kena demam berdarah DBD. Terus kemudian sesudah itu dilakukan pengujian lagi karena mungkin merasa agak sesak napas. Nah, pertanyaan saya, pas pada saat ibunya Mbak Uwi diuji, itu sampel yang diambil untuk menyatakan positif atau negatif dari COVID-19 itu dari swab hidung mulut atau dari darah? Dari mana? Dari swab. Oke, sip. Berarti kalau dari swab, berarti itu menunjukkan bahwa memang pas pada saat diambil swabnya, memang ada paparan virus yang sudah mulai masuk ke tubuh ibunya Mbak Uwi. Memang faktanya seperti itu. Jadi saya mau menerangkan bahwa paparan virus itu bisa terjadi di mana saja, dan kita harus juga paham di mana paparan virus tertinggi untuk resiko paling tinggi dan di mana paparan virus terendah di lingkungan. Jadi pada saat kita keluar, pada saat ada kondisi wabah sama seperti sekarang, maka kita bisa membagi lingkungan itu jadi dua kriteria. Yang satu, paparan virusnya sedikit sehingga resikonya rendah. Yang satu, yang paparan virusnya tinggi. Nah, paparan virus sedikit itu di mana? Paparan virus yang sedikit itu ada di ruang terbuka, kemudian kena sinar matahari langsung, kemudian dalam kondisi panas dan kering. Sehingga resiko paling minimal dengan jumlah virus paling sedikit itu ada di luar sana, di lingkungan terbuka pada saat pagi sampai siang. Jadi supaya kita nggak perlu khawatir nih ya. Nah, sekarang saya akan balik lagi mengenai paparan virus dengan resiko tertinggi. Maksudnya apa? Jumlah virusnya paling banyak. Jumlah virus paling banyak di mana? Yang ada di ruang tertutup. Ruang tertutup. Kemudian akan ada karena dia nyemburnya lewat bersin ya, semburan droplet. Akan ada semburan droplet berkali-kali dalam jumlah yang besar. Berarti apa?
berarti di satu lokasi tersebut akan ada banyak orang yang sakit, kemudian mereka akan menyemburkan droplet tersebut, gitu kan? Atau mungkin mengontaminasi lingkungan lewat lendir dan sebagainya. Dan tempat yang punya resiko paling besar itu adalah di rumah sakit. Ingat toh, ruang tertutup akan ada semburan banyak, sehingga jika ditanyakan pada saat ibunya Mbak Uwi sudah sembuh, kemudian kok tiba-tiba dideteksi lagi jadi positif, itu berarti ibunya Mbak Uwi kemungkinan besar memperoleh kontaminan virus yang masuk itu dari rumah sakit, gitu loh. Jadi kan belum sempat keluar kan itu, dia ada di rumah sakit toh, beliau ada di rumah sakit kan waktu itu. Nah, berarti beliau mendapat dari rumah sakit. Tapi ada hal menarik yang bisa dipelajari dari sini, bahwa ibunya Mbak Uwi meskipun umurnya 80 tahun itu tetap bisa sembuh dan berubah jadi positif menjadi negatif toh. Karena faktanya kan seperti itu. Saya tidak berbicara statistik, saya tidak berbicara kayak yang diberitahu oleh media bahwa kena sekarang wah pasti nanti membunuh loh. Kenyataannya ibunya Mbak Uwi sembuh kok. Sekarang pertanyaannya, berapa lama ibunya Mbak Uwi ada di rumah sakit mulai dari positif sampai jadi negatif? 1 minggu dong. 1 minggu. Kalau bisa jadi negatif dalam 1 minggu, sementara nanti antibodinya maksimal akan diproduksi dalam waktu 2 minggu, sehingga dia nanti bisa ngabisin semua virusnya, berarti sebenarnya ibunya Mbak Uwi sudah terkena infeksi COVID-nya 1 minggu sebelum diambil swabnya. Jadi mungkin sudah terkena 1 minggu sebelum diambil swab. Di hari ke-7 diambil swabnya. Nah, ini antibodinya udah mulai keluar. Sehingga pada saat ini sudah sampai 14 hari, kan diperiksa 1 minggu nih ya, diisolasi 1 minggu toh. Iya. Nah, di 1 minggu itu, ini dugaan saya loh, ibunya Mbak Uwi itu sama sekali nggak menunjukkan gejala di sana. Ya sehat-sehat saja sebenarnya. Benar? Iya kan? Iya, berarti apa? Antibodinya sudah mulai jalan, sehingga itu yang terjadi selama dalam 1 minggu itu virusnya berubah menjadi negatif. Kenapa? Karena sudah tidak shedding, sudah tidak dikeluarkan karena sudah dihabisin oleh antibodinya. Pak Ari Daging, ada pengalaman, ada pertanyaan atau ada komentar? Ya. Bisa dengar Pak? Iya, ada pertanyaan Pak. Sebenarnya sekarang saya itu lebih nanggepin ini ya, melihat orang-orang yang begitu takutnya gitu sama kondisi sekarang gitu, kayak ya apalagi namanya psikosomatik ya, gitu ya. In a way rasanya kayak hampir semua orang tuh begitu gitu, yang mengerti kayak benar-benar serem di rumah, nggak kemana-mana gitu ya, yang terlalu khawatir akan karena ada beberapa teman saya benar-benar mau keluar aja tuh yang takut gitu, itu kan ngaruh ke secara psikologis pasti ya gitu. Nah, ini sebenarnya Dok cara paling mudah Dok buat supaya kita juga tenang gitu, ningkatin imunitas itu aja. Karena kalau saya kan saya sih masih sepedaan ya Dok ya, gitu kadang walaupun saya ngikutin aturan gitu ya, solo ride gitu, naik sepeda sendiri, pakai masker, sarung tangan dan lain-lain. Kalau pulang pun pasti saya yang mandi dulu, segala macam di luar rumah, terus mandi dan lain-lain. Nah, cuman ini supaya si orang-orang ini nggak terlalu parno, nggak terlalu takut gitu, nggak terlalu worry too much. Ini ngapain ya gitu? Kalau di rumah emang harus sering gitu. Iya. Apa mesti makan apa? Harus jelas gimana? Iya. Jemur jam berapa? Kayak gitu loh. Sebenarnya nih, maaf dulu. Ada ini juga. Saya juga tadinya sama Pak Ari. Setiap ketemu Pak, setelah dengerin penjelasan Pak Dr. Indro, saya langsung tenang. Maka saya lanjut nih Pak. Ya karena tadi pengetahuan dapat mengalahkan ketakutan. Mudah-mudahan dengan ini kita nambah pengetahuan ya Pak Ari ya. Ya silakan. Ya, jadi gini, sebenarnya simpel. Kalau kita ingin masyarakat bisa jadi lebih tenang, kalau kita ingin lingkungan sekitar kita bisa jadi lebih tenang, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah menenangkan diri kita sendiri.
Pada saat kita belum bisa menenangkan diri kita sendiri, pada saat kita belum bisa meyakinkan diri kita sendiri, maka kita nggak akan pernah bisa meyakinkan orang lain. Gimana caranya kita meyakinkan diri sendiri? Kalau saya melakukan dengan belajar, sesimpel itu aja. Dan saya mempelajari virusnya, karena memang hobi saya dari dulu saya mainan virus, saya mempelajari virusnya. Jadi kita tahu, kalau saya akan coba nerangkan ini lagi, sekali lagi, bahwa selalu virus itu di luar tubuh dan di dalam tubuh kita. Di luar tubuh bisa banyak, bisa sedikit. Kalau misalnya sedikit sama yang tadi saya cerita sama Mbak Wi tadi itu loh. Kalau kita pas keluar, lingkungannya lagi panas, lingkungan terbuka, nah itu jumlah virusnya sedikit di luar. Nah kalau yang banyak, yang ruangannya tertutup, yang gelap, yang dingin, nah itu virusnya mungkin akan ada lebih banyak di sana. Nah sekarang kita tahu kan. Bukan berarti virusnya ada di mana-mana juga kan dok? Virusnya akan di lokasi wabah. Di lokasi wabah, virusnya akan ada di lingkungan. Kita tidak bisa mencegah virusnya ada di lingkungan. Tapi lingkungan menciptakan suasana di mana dia tidak bisa hidup pas waktu apa? Dari pagi sampai siang. Virusnya ada kena sinar matahari, ada kena panas, ada kena kekeringan, dia nggak akan bertahan lebih dari 2 menit di Indonesia. Karena suhu di Indonesia 26 sampai 30. UV index, ultraviolet index di Indonesia itu ada di angka 9 sampai 10. Paling tinggi sedunia. Sementara di Amerika itu suhunya 10, di Italia suhunya 6 dengan UV index cuma 4. Alam di Indonesia menciptakan suasana supaya kita bisa bergerak lebih bebas pada saat pagi sampai siang hari. Nah, kemudian apakah virusnya ada di luar? Iya, benar. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengurangi loh ya. Kita bisa ikut bantu mengurangi dengan cara apa? Nyemprotkan desinfektan. Jadi kayak sekarang yang sering dilakukan semprotan desinfektan di mana-mana, itu sudah bagus. Akan sangat banyak membantu untuk mengurangi paparan virus. Meskipun seharusnya semprotannya itu ditujukan ke tempat yang gelap-gelap, bukan di tengah jalan, karena di tengah jalan disemprot apa enggak ditungguin juga mati sendiri gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah, biar gembira, yang penting jalan aja dulu. Baik, silakan Dr. Indro, Pak Desta dan Caca, monggo dipertanyakan apa yang mau ditanya. Dr. Indro. Wih, halo Pak. Ya. Rata-rata kalau vaksin ini, apakah memang harus menunggu vaksin untuk semuanya berakhir dok? Tidak. Sekarang kita belajar dari Wuhan. Kasus pertama kan ada di Wuhan, Cina itu toh. Desember kemarin kalau tidak salah tuh, Desember 2019. Makanya namanya COVID 2019 kan, Coronavirus Disease 2019. Dan bulan Maret kan mereka sudah selesai. 97% sembuh, malah sebagian besar rumah sakitnya tutup. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mereka sudah nemu vaksinnya? Mereka belum nemu vaksinnya, dan mereka semua bisa sembuh. Nah jawabannya kenapa mereka semua bisa sembuh? Karena antibodinya naik. Kenapa antibodinya naik? Karena mereka semua pakai vitamin E sama vitamin C untuk naikkan antibodi. Mereka mendapat perlakuan yang sama di rumah sakit. Dan istirahat kalau baik. Iya, istirahat, diberikan vitamin E, diberikan vitamin C, makannya lebih bagus, ya kan? Dan mungkin karena di Wuhan sana sistemnya sosialis ya. Jadi itu ada satu orang yang nyebar hoax, kita tembak aja kepalanya kan gitu. Nggak kayak di sini kan disebar-sebar banyak. Apanya? Enggak, kalau di sana itu kan presidennya keras toh. Ada yang menyebar hoax kan pasti langsung dihukum. Oh, kalau menyebar hoax dihukum. Ya. Kalau di sini yang menyebar hoax ya disebar aja, enggak apa-apa gitu loh. Jadi prinsipnya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita baca ya, Dok. Ya, betul. Lalu bagaimana kita membedakan antara itu hoax dengan benar? Ya gampang, kita lihat saja sebenarnya. Kita bisa belajar dari setiap negara kan. Kalau kita lihat di negara Wuhan misalnya, atau kita punya tadi ada di TV ada yang daftar yang kena COVID negara-negaranya itu toh. Iya, nanti ya, kita kan? Share ya. Nah, maksudnya kenapa kita harus selalu berkiblat ke negara dengan jumlah korban paling banyak loh? Kan aneh. Misalnya, kenapa kita harus ngelihat ke Amerika sama ke Italia? Kenapa kita nggak ngelihat ke Jepang misalnya, yang orangnya cuma 60 padahal mereka biasa aja loh hidupnya. Dan itu kan aneh. Maksudnya kayak misalnya sekolah, ini kita contoh sekolah dan kita memberikan contoh ke anak-anak kita kan, ya kan? Misalnya, kenapa kita harus pilih sekolah yang
kenapa kita ada beberapa pilihan sekolah, ya kan, ada beberapa pilihan pergaulan anak-anak misalnya. Nah kan, kenapa kita harus memilih contoh dari sekolah yang bagus? Kenapa kita tidak mencontoh dari sekolah yang kerjaannya tiap hari tawuran aja gitu loh? Kan sama seperti sekarang. Kenapa kita selalu diarahkan untuk melihat Italia dan Amerika yang korbannya paling banyak, sementara tetangga kita Jepang itu korbannya sedikit? Kenapa kita tidak menyontohi Jepang? Kenapa kita harus mencontoh ke sekolah di mana anaknya kerjaannya tawuran, terus nggak pernah lulus jadi nggak pernah naik sekolah kelas? jelek, padahal ada juga sekolah yang baik. Iya, kalau ada contoh yang baik, kenapa kita nyontoh yang jelek gitu kan? Simpel aja sebenarnya. Mungkin itu nanti yang akan ada pertanyaan yang mau saya kasih ke Bu Ucu dan Pak Dokter gitu sebenarnya. Resiko untuk anak-anak itu sebenarnya tuh besar nggak sih Dok? Yang menurut saya tuh, karena kan sekarang itu terus yang tinggal di rumah saya kan sebenarnya cuma saya sama anak-anak gitu, jadi nggak ada orang tua saya tinggal di rumahnya sendiri. Jadi ketika saya keluar dari rumah, saya tuh yang saya khawatirkan cuma anak-anak gitu, membawa virus. Yeah. Jadi sebagai carrier sebenarnya. Nah, Pak Toranya syuting nggak? Mas Toranya syuting? Seminggu 2 kali. Sekarang saya masih seminggu tapi cuma 2 kali kerja. Iya. Jadi keinginannya nanti cara penanggulangannya setelah saya pulang dari kerja itu, saya sih semprot. Iya. Tapi saya tinggal di luar, saya masuk langsung mandi. Iya. Itu cukup gitu loh Dok. Masuk rumah tuh cuma pakai kolor doang pokoknya. Baru saya mau tanya itu tadi. Makanya baju ditinggal di luar terus masuknya gimana, Pak? Oke, jadi gini, ceritanya kita membayangkan bahwa pas pada saat ada kondisi wabah seperti sekarang, maka di luar rumah itu mungkin virusnya sudah kesebar. Nah, memang akan ada kemungkinan bagi kita untuk bawa virus masuk ke rumah. Tapi ini sama seperti prosedur yang saya lakukan kalau saya kerja di lab dan saya mainan langsung sama banyak virusnya. Setiap saya pulang dari lab, maka bajunya ya saya copot, kemudian saya langsung masukkan ke mesin cuci, kemudian saya mandi. Jadi bukan cuma nyopot baju aja, saya mandi. Sesudah mandi, keramas, bersih, baru bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi yang dilakukan Pak Tora itu persis sama kayak yang saya lakukan juga. Masuk ke rumah, saya mandi, meskipun saya nggak buka baju di depan rumah ya, maksudnya saya belum sampai ke level segitu tuh. Cuma saya juga sama, saya masukin itu ke mesin cuci, kemudian mandi gitu loh. Jadi kalau kita ngelepas-lepas baju di rumah di luar itu bagus, tapi kalau kita nggak mandi, kemudian pakai kolor aja di rumah, saya pikir itu lebih mengerikan lagi. Jadi memang harus mandi gitu kalau sampai di dalam rumah. Jadi anak-anak kecil itu dengan pola makan yang baik dan pola hidup yang bersih itu dia akan lebih mudah mengeluarkan antibodi dari dalam tubuh. Jadi jika anak-anak itu dia mendapat asupan makan yang baik dan juga dia dapat vitamin E sama vitamin C. Nah, vitamin E sama vitamin C itu bisa menaikkan antibodi 3 kali lipat lebih banyak daripada normal, sehingga mereka akan lebih cepat sembuh dan mereka akan lebih cepat pulih. Nah, anak-anak itu lebih mudah mengeluarkan antibodi. Iya. Jadi kita harus untuk anak-anak, ya kan, karena kita khawatir dengan anak-anak, maka ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, gimana caranya supaya antibodinya anak-anak naik, kan gitu. Jadi kasih vitamin, makanya yang benar. Yang kedua, gimana caranya supaya paparan virusnya lebih rendah. Berarti apa? Ya rumahnya berarti sering dibersihkan, sering dipel. Kemudian kalau misalnya Mbak Mega sama Mas Tora dari luar mau masuk ke dalam itu ya nanti dicuci kemudian mandi gitu kan. Bajunya dicuci kemudian mandi. Itu udah sangat membantu untuk mengurangi paparan virus. Jadi antibodinya dinaikkan, virusnya dikurangi. Nah, itu akan sangat-sangat mengurangi resiko nular ke anak-anak. Untuk masyarakat anak-anak apa? Untuk masyarakat anak-anak. Boleh terakhir ya Dok ya. Untuk masyarakat anak-anak. Ya, pesan dari dokter untuk masyarakat dan anak-anak. Untuk masyarakat dan anak-anak, kita mulai hidup bersih, kita makan vitamin,
Dan kita menikmati hidup lah, kita melakukan hal yang bermanfaat, kita belajar, kita bisa baca-baca buku supaya kita bisa tahu virus itu apa. Karena kalau kita nggak ngerti virus ini apa, maka kita gampang ditakut-takutin orang. Tapi begitu kita paham, kita belajar, maka kalau ada orang yang mau nakut-nakuti, nah kita juga nggak bisa ditakut-takutin. Kalau kita nggak takut, hidup kita lebih bahagia. Jadi kita harus perbanyak informasi terus ya dok ya. Ya, betul. Kita bisa tetap waspada, jaga kesehatan, tapi nggak perlu panik berlebihan, apalagi percaya berita-berita belum tentu balik kebenarannya. Betul, ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Ya. Salah satunya itu berarti saya mau tanya, berarti fatality rate di dunia 3% itu bisa dibilang nggak valid juga ya? Saya akan menjawab mengenai fatality rate dulu. Ini ada kita akan sedikit mainan statistik sekarang. Jika yang diuji orang 100, kemudian kita dapat 100 orang yang kita uji punya status positif, kemudian yang meninggal jadi 8. Berarti yang meninggal adalah 8/100. Jadi 8%, benar ya? Oke, get it? Ya. Sekarang kalau saya beli alat untuk pengujian lebih banyak, kemudian orang yang saya uji jadi 1000, sementara yang meninggal ternyata jadi lebih banyak, jadi 16. Berarti fatality rate-nya 16/1000, 0,16%. Oke? Dengan menambah jumlah pembagi, maka kita bisa memainkan angka tiba-tiba jadi mau tinggi, mau rendah gitu. Semuanya tergantung pembaginya. Jadi itu tadi mungkin agak panjang untuk menjawab mengenai masalah fatality rate. Fatality rate sifatnya dinamis, sama juga dengan cases. Jadi dia akan selalu berubah gitu. Tetapi dimanapun itu selalu fatality rate-nya selalu lebih kecil dibandingkan dari casesnya. Ya, Alia silakan. Ya, dok, aku mau nanya di Indonesia atau di dunia ini kan orang-orang banyak juga yang tidak menyetujui adanya vaksin, atau mereka menentang vaksin, tidak pernah vaksin gitu. Adakah pengaruhnya antara orang yang vaksinnya sudah lengkap dengan orang yang tidak menyetujui vaksin tersebut? Pro kontra antara vaksin. Ini berarti tidak ada hubungannya dengan COVID-19 ya? Termasuk mungkin dok, karena di sekolah itu waktu ada vaksin, ya. Ada juga yang mau, ada yang tidak mau. Jadi gini, tujuan vaksin itu adalah untuk memasukkan virus ke dalam tubuh kita. Oke? Pada saat tubuh kita dimasukkan virus, maka sistem kekebalan di tubuh kita akan berusaha mengenali virus yang masuk, dan itu perlu waktu 7 hari sampai nanti antibodi kita keluar. Jadi antibodi yang keluar dari tubuh kita itu spesifik. Kalau kita dapat virus flu, maka minggu depan tubuh kita mengeluarkan antibodi flu. Kalau tubuh kita kena virus cacar, maka antibodi kita akan minggu depan 7 hari akan mengeluarkan antibodi cacar. Nah, itu hanya untuk pertama aja, hanya untuk yang pertama. Lah nanti untuk berikutnya, pada saat ada wabah cacar misalnya atau ada wabah flu, maka tubuh kita setiap kali kita kemasukan virus lagi akan mengeluarkan antibodi secara otomatis karena sudah ada data di sel memori dalam waktu 1 hari. Sehingga itu sebabnya kita hanya divaksin cacar kan seumur hidup cuma sekali, tidak setiap bulan. Karena kita hanya perlu memasukkan sedikit virus cacar ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita dapat sel memori, kemudian nanti mengeluarkan antibodi, sehingga pada saat nanti ada infeksi lagi berikutnya, tubuh kita mengeluarkan antibodi langsung lebih cepat dalam waktu 1 hari sehingga kita tidak sakit. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaannya? Ada yang bilang takut ya, iya. Kalau efek sampingan daripada vaksin gitu loh dok. Oh iya, jadi gini, apa perbedaannya virus yang masuk, virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Apa perbedaannya virus yang masuk lewat vaksin atau virus yang masuk lewat wabah seperti sekarang? Sekarang kita di masa di mana ada outbreak wabah COVID-19 dan kita belum punya vaksinnya, oke? Sementara
untuk penyakit lain, untuk penyakit cacar dan untuk flu sudah ada vaksinnya. Apa bedanya virus yang dimasukkan lewat wabah dengan virus yang dimasukkan lewat vaksin? Adalah virus yang dimasukkan lewat vaksin itu tidak berbahaya. Karena jika yang dimasukkan virus ganas pasti sudah dibunuh. Jika yang dimasukkan virus hidup, biasanya dia virusnya lemah dan tidak membuat penyakit. Sementara virus yang kita dapat dari luar pada saat ada wabah, itu pasti virusnya ganas atau membuat penyakit. Ya, silakan. Jadi saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, saya mau tentang orang-orang yang imunosupresif, yang orang-orang yang misalnya imun sistemnya itu nggak terlalu kuat. Contohnya kayak asma saya kebetulan punya asma. Apakah saya harus lebih waspada apa? Nah, karena kan kata aku baca beberapa itu katanya kalau punya penyakit bawaan kayak asma, itu kalau dapat COVID-19 itu bakal sakitnya lebih lama, sebenarnya juga lebih lama. Jadi apakah saya harus lebih waspada? Terus kedua, kebetulan orang tua saya dulunya masih kerja, mama saya sudah di pemerintah, bapak saya di industri. Saya harus isolasi diri dari mereka karena mereka sering banget keluar rumah. Ya. Oke. Jadi untuk yang memiliki gejala penyakit, memang kita akan lebih rentan terkena efek negatifnya jika kita terpapar. Tapi sekali lagi nggak ada yang perlu ditakutkan. Jadi kita bisa membuat resiko, kita bisa berhitung mengenai resiko maksimal dan resiko minimal. Jadi ada di dua tempat ini virusnya, ada yang di dalam tubuh dan di luar tubuh. Kalau di luar tubuh, pada saat kita keluar ke lingkungan, nanti kita akan terekspos ke lingkungan yang resikonya maksimal, yaitu dengan jumlah virus yang banyak. Karena kalau kita ketularan virus banyak, kita bakal sakit, ya toh. Tapi kalau kita yang masuk cuma sedikit, ya kita sakit tapi nggak parah kan gitu. Sehingga saran saya untuk yang teman-teman yang memang punya agak sedikit kelainan gangguan pernapasan, jangan datang ke rumah sakit karena di sana loading virus paling gede. Jadi akan lebih baik dan lebih aman jika kita di rumah dulu. Nah, jadi kita tahu kita tidak akan mengekspos diri kita ke tempat virus yang banyak. Tapi pada saat siang hari di lingkungan terbuka, pada saat ada sinar matahari, maka itu tempat paling aman karena apa? Virusnya tidak bisa bertahan hidup. Jadi bukan berarti kita harus ngurung di rumah terus ya. Pagi sampai siang kita bisa keluar, tapi begitu tidak ada sinar matahari ya kita masuk aja lagi ke dalam. Itu yang dari luar. Sementara yang dari dalam, kita harus rutin mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C karena hanya vitamin itu yang bisa menaikkan antibodi kita. Mungkin kita akan memiliki sedikit gangguan pernapasan jika virusnya bisa masuk. Dan kalaupun masuk dengan antibodi yang cukup, maka dia akan bisa menetralkan juga. Dan juga kita juga tahu sekarang entry point adalah tangan kita yang nanti kita pakai untuk masuk ke jadi kendaraan untuk masuk ke hidung dan mulut. Lebih sering bersihkan tangan, lebih sering bersihkan rumah, sehingga kita semua aman dari paparan virus. Meminimalkan paparan virus di lingkungan, menaikkan antibodi kita untuk melawan virusnya. Saya pikir itu bisa dipakai. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Silakan, kalau ada yang ditanyakan lagi. So, good morning. Good morning. Previously, you mentioned that countries around the equator, they have less cases and less deaths. Is that true? Yeah. Yes. And you mentioned that that's mainly because they have high temperatures and they're more humid. So that means that the virus has a harder time to transmit itself. Is it like a certain thing? Do we know for certain that this is the case? And is this the biggest reason why it's not transmitting as well in tropical countries? I'm not saying about the humidity. Pak jawabnya bahasa Indonesia saja. Oh gitu. Ya, Okay. Akan memang kita di sekolah dua bahasa, tapi pemirsa banyak yang bahasa Indonesia. Dokter jawabnya pakai bahasa Indonesia, silakan. Oke, jadi bukan masalah humid di sini, tapi yang paling utama faktornya adalah satu suhu, temperature. Jadi di suhu itu kita ada di negara tropis itu rata-rata mereka ada di 26 sampai 30, sehingga cuaca bisa menjadi lebih panas, sehingga kondisi bisa menjadi lebih kering pada saat siang hari.
Dan juga yang kedua adalah mengenai masalah UV index. Bukan hanya mengenai masalah sinar matahari. UV index di daerah tropis, berarti bukan, terutama yang semakin dekat ke ekuatorial, selama dia masih ada di daerah tropis, maka kita punya UV index antara 7 sampai 10. Ini akan berbeda dengan negara yang ada di luar garis tropis, bahwa rata-rata mereka suhunya bisa antara 4 sampai 10 saat ini ya, saat ini sampai 12. 4 sampai 12 dengan UV index ada di angka 4. Dan kalau kita melihat origin dari virus ini, bahwa virus ini tidak tahan terhadap kekeringan, tidak tahan terhadap sinar UV, dan juga tidak tahan terhadap cahaya matahari. Jadi jika kita ingin membicarakan mengenai cahaya matahari, itu akan ada banyak perbedaan antara cahaya matahari yang ada di daerah tropis dengan cahaya matahari yang ada di wilayah yang non-tropis. Itu. Jadi mungkin itu salah satu jawaban bahwa mengenai jumlah case dan jumlah victim atau death dari fatality rate dari COVID-19 ini di negara-negara yang bersuhu berada di wilayah tropical itu lebih sedikit dibandingkan yang ada di daerah non-tropis. Data yang di atas itu menunjukkan hasil semacam itu. Oke, last question dok, gitu. Menurut dokter ya, dengan semua udah upaya yang dilakukan pemerintah bahkan masyarakat, bahkan ini kan it's a pandemic gitu, satu dunia ini. Mungkin ada ini nggak sih pencerahan sedikit yang membuat kita sedikit berbahagia mendengar kira-kira mungkin ya analisa dokter lah kapan ini akan sedikit berakhir gitu. Kalau saya gini, jadi yang pertama adalah COVID-19 ini tidak seganas seperti yang dibayangkan. Jadi belum pernah ada korban manusia yang meninggal hanya karena satu macam penyakit COVID saja. Biasanya komplikasi penyakit. Jadi ada yang namanya high risk group ya. Maksudnya sudah ada komplikasi penyakit, kalau nanti kena virusnya maka akan jadi lebih parah penyakitnya. Tapi buat manusia yang tidak punya komplikasi penyakit, sebagian besar yang sudah terinfeksi sampai positif, 97% kembali menjadi negatif dan sembuh. Jadi kalau saya kena, ya kan, dan ini berkali-kali saya ceritakan, saya kena, maka jika saya belum pernah kena virus ini, saya akan kena pertama kali, kemudian saya akan sakit nih selama seminggu. Bisa jadi demam, bisa jadi pilek, tapi nanti di hari ke-7 antibodi kita akan keluar, akan bereaksi dan akan justru kuat gitu. Imunnya akan melindungi kita dan membasmi si virus-virus itu. Nah antibodi kita keluar sebagai respon kalau dari kita sistem punya kekebalan. antibodi yang kuat. Kalau kita tidak punya antibodi yang kuat, kita minum vitamin E sama vitamin C supaya kuat antibodinya. Sama antibodinya, sehingga apa? Virusnya habis. Nah, yang menarik adalah pertanyaan Mbak Luna yang tadi pertama. Kalau misalnya sudah pernah kena, kemudian sembuh, kan gitu kan? Itu saya tadi mau nanya. Berarti saya pengen nanya, yang udah kena, happy aja, keluar atau gimana? Ceritain dong. Tanpa cuci tangan, tanpa pakai semua protection, tanpa physical distance. Kena lagi. Sesudah itu nanti kena lagi di luar, karena satu atau lain hal misalnya itu kan, dia nanti akan kena lagi. Yang terjadi apa? Yang terjadi kalau antibodinya dia kuat, kalau badannya dia sehat, itu antibodinya nggak usah nunggu 7 hari, 24 jam, sekarang kena besok kebal. Itu sebabnya semakin banyak orang yang kena dan sembuh, semakin banyak orang yang kebal. Bisa kita lakukan atau step-step selama masa COVID ini. Pertama, kita dalam fear zone tadi ya. Kita semua ketakutan. Wah, lalu kirim sana kirim sini tanpa mungkin tahu hoax atau tidak. Nah, mungkin sekarang kita sudah mulai learning zone ya. Learning zone ini kita akan lebih aware dengan situation, kita akan waspada dengan situation, dan think how to act, dan berpikir bagaimana untuk berperilaku. Mudah-mudahan setelah learning zone kita ada menjadi di growth zone. Berarti kita sudah lebih wise ya. Kita akan thank and appreciate others. Betul. Emosi juga lebih stabil, karena kita diuji kesabaran kita sekarang ini benar-benar, dan kreativitas kita untuk selalu bisa produktif di saat-saat seperti ini. Jadi jangan
jangan hidup dengan ketakutan, kepanikan yang akan membuat kita jadi balik lagi pikiran jadi sakit. Nanti kalau udah sakit pikiran, tubuh juga jadi lemah, antibodi kita turun, gampang kena virus. Itu yang minggu lalu kita katakan ya. Kalau kita beritanya semua menakutkan, lalu kita menjadi paranoid, menjadi depresi, lalu resesi. Mudah-mudahan jangan sampai ke situ. Supaya fear kita learning seperti ini, dan dengan begitu kita grow. Jadi kita terus tumbuh. Buat semuanya, belajar bersama, bismillah, bahagia. Karena salah satu yang meningkatkan imun badan kita adalah bahagia. Happy thoughts. Yes. Happy thoughts, happy life. Yes. Dan nikmati apa yang kita punya, baik apa yang ada pun kita nikmati, karena sebetulnya hidup itu membuat kita semua bahagia dari kita sendiri.